Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, gimana nih kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Tugasnya bagaimana nih? Alhamdulillah lancar. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai hukum benda dan kemitraan. Di sini tentunya materi yang sangat menarik kita bahas. Sebelumnya, saya Haikal Arya Permana. Dan saya Paira Azara. Saya Dela Pushita. Saya Dinantia. Saya Rati Ayu Sesbila. Dan saya Anastasia Doriska Maslia. Aduh, luar biasa sekali. Apa yang akan kita bahas mengenai ini, yaitu mengenai hukum benda dan kebendaan. Tentunya banyak topik-topik yang kita bahas, dari itu tanah, ya sekalian, hak, dan hak lain sebagainya. Sebelumnya, apa sih sebenarnya hukum kebendaan itu yang harus kita bahas pada hari ini? Saya izin berargumen di sini. Jadi hukum benda itu adalah peraturan yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan dan barang-barang yang tak bergerak. Selain itu, hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yang mana dalam hukum ini mengatur antara hubungan manusia dan juga benda. Nah, untuk hukum benda sendiri itu ada dua, yaitu benda yang bergerak dan juga benda yang tidak bergerak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, apa sih benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak itu? Jadi sini saya izin, menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan itu adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Nah, benda bergerak sini maksudnya adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undangnya dinyatakan sebagai benda bergerak. Misalnya seperti kendaraan, surat berharga, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak itu adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undangnya dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Misalnya seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Baik, sangat menarik sekali ya rekan sekalian, dari benda bergerak dan tidak bergerak tadi sudah dijelaskan banyak tadi, dari motor, kendaraan, mobil dan sebagainya, baik itu tanah itu juga masuk yang tidak bergerak. Mungkin ada pembahasan yang lebih menarik lagi pada hari ini. Nah, terus apa sih jenis-jenis benda yang tidak bergerak itu? Baik, kalau di sini saya akan menjawab pertanyaan Anastasia. Menurut Nyonya Fria Trisni Hasbullah, SHMH, benda tidak bergerak itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah benda tidak bergerak karena sifatnya, seperti tanah. Misalnya segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, seperti pohon-pohon dan tanaman dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah benda tidak bergerak karena pemakaiannya. Misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkan, beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan, dinding, cermin, lukisan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu adalah benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Misalnya seperti pengertian tanah, hak lumpang, hak usaha, dan lain-lain. Mungkin itu saja. Tadi kan udah dijelasin tuh kan apa itu hukum benda, jenis-jenis, dan juga macam-macamnya. Nah, di sini saya mau nanya, apa aja sih golongan hukum benda tersebut? Jadi di sini saya ingin menjawab. Jadi golongan hukum benda itu ada 4. Yang pertama tuh benda yang dapat diganti. Benda yang dapat diganti itu seperti uang, dan benda tidak dapat diganti itu seperti seekor kuda. Nah, kemudian benda yang dapat diperdagangkan. Benda yang diperdagangkan itu banyak ya. Contohnya saja seperti HP, laptop itu kan bisa diperdagangkan. Nah, misalnya tidak dapat diperdagangkan itu seperti jalan-jalan dan lapangan umum, itu tidak bisa diperdagangkan. Kemudian benda yang dapat dibagi itu contohnya itu seperti sembako, beras, itu kan bisa dibagikan. Benda yang tidak dapat dibagikan itu tuh seperti seekor kuda, itu tidak dapat dibagikan. Dan yang terakhir benda yang bergerak. Benda yang bergerak itu banyak. Contohnya saja seperti
lemari kita bisa menggerakkan lemari itu. Nah, kalau misalnya tidak bergerak, itu seperti rumah, tanah itu tidak bisa bergerak. Mungkin itu saja. Jadi saya sedikit tertarik jadi pembahasan kita kali ini. Untuk hukum benda sendiri itu kira-kira apa sih jaminan dari hukum benda ini? Itu ada 4 sih. Kalau jaminan itu yang pertama itu ada gadai, fidusia, hipotek, sama hak tanggungan. Oh, baik, sangat sekali ya. Dari tempat tanggungan itu tentunya memiliki peraturannya masing-masing. Mungkin saya cerita sedikit ya, rekan sekalian, mengenai hukum benda bendaan. Bagaimana tanggapan dari teman-teman sekalian? Saya juga pernah melakukan transaksi jual beli laptop gitu. Namun saat saya melakukan transaksi itu saya tidak mencantumkan benda-benda lainnya, langsung laptopnya tanpa ada charger dan juga mouse-nya. Itu menurut teman-teman sekalian bagaimana itu? Jika kita mengacu pada pembahasan kita pada hari ini. Jadi kalau menurut aku pribadi sih nggak apa-apa ya, karena kan di perjanjian itu belum tentu juga orang itu ngomong kalau kamu beli laptop ini kamu bakalan dapat mouse dan juga dapat speaker sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja sih. Sebenarnya itu tuh kesepakatan kedua belah pihak ya. Misalnya Haikal ingin menjual laptop dan Anastasia ingin membelinya. Haikal ngasih tahu kalau laptop itu nggak ada charger dan nggak ada mouse-nya. Kemudian Anastasia setuju dengan itu. Tidak dipermasalahkan. Jadi itu kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi itu lebih ke luas dari kesepakatan dari dua belah pihak ya, walaupun banyak kekurangan dari itu kita menjual barang yang tidak lengkap. Namun dari konsumen yang ingin membelinya juga setuju-setuju aja, itu tidak masalah. Iya. Gitu. Mungkin ada rekan-rekan kalian yang ingin berbagi cerita gitu, tentang bendaan. Jadi saya ingin bercerita. Saya kan pernah membeli motor itu tuh motor bekas, second kan. Nah, kan itu nama pemiliknya bukan nama saya, itu kan nama pemiliknya, nama penjual itu. Nah, misalnya saya ingin membalik nama atau menukarkan nama dengan nama saya, itu tuh penting nggak sih menurut kalian? Saya izin berargumen di sini. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk pembalikan atau penukaran nama setelah membeli barang itu sangat penting ya. Karena di dalam hukum benda ini juga mengatur mengenai hak-hak kebendaan. Jika misalnya kamu membeli motor itu atas nama orang lain, nah jadi kamu tidak mempunyai bukti bahwa motor itu benar-benar milik kamu. Iya. Ketika motor itu mempunyai nama atas nama kamu, ketika orang itu menuntut atau mengatakan bahwa ini motor saya, kamu bisa untuk Mengakui bahwa itu ya, untuk mengakui bahwa itu milik kamu karena di STNK-nya itu ada nama kamu sendiri. Itulah pentingnya dari hukum benda itu sendiri. Berarti itu memperjelas kan, Iya. kepemilikan. Sangat penting ya sekalian. Harus diurus nih, siapa sih yang motor-motornya masih nama orang lain. Yo, segera diurus ya. Mungkin kita ada cerita lain mengenai topik kita pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan juga bertanya kepada rekan-rekan. Nah, pertanyaan saya itu kan dari pengalaman saya tuh orang tua saya tuh beli rumah. Nah, rumah itu tuh bekas rumah almarhum kakek saya. Nah, jadi rumah itu dibeli sama orang tua saya. Gimana sih uang dari jual beli rumah itu? Nah, untuk uangnya itu dibagikan sama adik-beradiknya ayah saya. Untuk perempuan itu uangnya 50 juta dan yang untuk laki-laki itu 100 juta. Itu bagaimana? Adil tidak? Adil nggak antara dalam pembagian itu. dalam pembagian harta itu? Izin memberikan pendapat ya sebagai fajar. Mungkin kita kaitkan juga mengenai hukum pemendaan ya, masalah jual beli rumah. Kalau secara umum ya jual beli rumah itu antara yang pemilik sama yang ingin pembeli, kan kesepakatan dua pihak. Namun di dalam keluarga ingin dibeli rumah dan juga pemilik asli dari rumah tersebut sudah meninggal sebelumnya, itu kembali lagi ke hak waris. Ada kaitannya antara hukum benda sama hukum waris. Kenapa pihak laki-laki lebih besar dari pihak perempuan? Karena laki-laki kalau di umumnya di Indonesia itu menerima
waris lebih besar karena menanggung anak istrinya. Jadinya itu 100 juta. Sedangkan perempuan, kenapa dia lebih kecil 50 juta? Karena dia sudah ada laki-laki yang mempertanggungjawabinya. Sehingga dia ada terkesan cukup untuk dirinya 50 juta. Namun di tempat lain juga ada sedikit perbedaan. Warisan yang paling besar juga itu diberikan kepada perempuan dan laki-laki sebaliknya. Namun itu penyesuaian dari berbagai adat. Namun umumnya di Indonesia seperti itu. Karena laki-laki harus menanggung istri dan anaknya, makanya dia lebih besar. Sedangkan kenapa perempuan lebih sedikit? Karena sudah ada yang menanggung jawabinya, yaitu suami dari adik perempuannya ayah Paira tadi. Mungkin itu saya. Oke, baik. Mungkin banyak sekali ya pembahasan yang kita kupas tuntas hari ini, baik dari pengertian kebendaan dan lain sebagainya, sampai-sampai sudah bercerita dari pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan sekalian yang ada di manapun kalian berada yang sudah menonton video ini, terima kasih. Next kita akan membahas mengenai materi yang lebih menarik lagi ya rekan-rekan sekalian, dan tentunya terus ikuti channel ini. Saya Haikal Arya Permana. Saya Fahira Azhara. Saya Rita, saya Radia Ayu Sasbila, Dan saya Anastasia Doriska Maslia. Kami undur diri, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.